Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Romla di acara MI Ikhlasia New Delhi. Baiklah, pada pagi hari ini apa kabar semuanya? Apa kabar teman kecil yang ada di sana? Semoga sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Nuriyawati SPD SD. Inilah ibu kita, Ibu Nuriyawati. Assalamualaikum Bu Nuriyawati. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Nuriyawati? Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, bagaimana keadaan Ibu Nuriyawati keluarga? Alhamdulillah sehat teh, walaupun pagi-pagi kita semua sudah diberikan Allah limpahan rezeki ya, hujan di pagi hari ya. Baiklah, untuk sesi pagi hari ini cerita apa saja yang akan diberikan oleh Ibu Nuriyawati di MI Ikhlasia New Delhi? Ikhlasia New Delhi. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Teteh. Hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bercerita di apa tadi? MI Ikhlasia New Delhi ya. New Delhi. New Delhi. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol ringan saja ya Teh ya, mungkin ya seputar tentang, ya saya panggilnya biasa Teteh pada Ibu Romla nih. Seperti Ibu saya sendiri, sering kita kalau dari dulu saya sudah terbiasa dipanggil dengan Ibu Titi gitu ya. Entah dari wali murid dan anak-anak sudah biasa memanggil dengan panggilan Ibu Titi. Mungkin ngobrol hari ini bercerita tentang diri saya sendiri Teh. Gitu ya. Karena saya pikir tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Ta'aruf. Jadi kalau sudah ta'aruf pasti kita akan kenal gitu ya. Ke depan kita akan lebih mudah mengenal Ikhlasia lebih dekat. Apa yang mau ditanyakan Teh? Ya, atau langsung ke saya nih yang ya, silakan Bu. Apa saja cerita Ibu tentang Ibu mengajar di sekolah sini, profil ibu mengajar pas berapa dan berapa tahun Ibu udah ada di MI Ikhlasia ini Bu? Jadi kalau mulai mengajar ya, alhamdulillah bergabung, katakanlah menjadi ikut merintis ya, katakanlah bersama dengan Ibu Rina di awal-awal tahun 2001 2022. Di tahun 2002 ya 2002. Saat itu memang masih gadis gitu ya, masih muda dan sekolah kita juga belum sebesar ini, masih katakanlah madrasah tempo dulu ya, madrasah jadul yang masih belum banyak perkembangan sih ya, mulai dari siswa, gedung sekolah, kemudian fasilitas dan juga guru-gurunya berbeda ya, sangat berbeda seperti itu Teh. Kalau mengajar dulu masih diperbantukan untuk mengajar, kalau dulu kan rombelnya masih sedikit ya, kelas 1 masih satu kelas gitu ya, kita diperbantukan mengajar di kelas rendah, kelas 1. Saya juga pernah mengajar di kelas beberapa tuh kelas 2 gitu ya, kemudian kelas 3, kemudian ada juga pernah mengajar di kelas bidang studi mapel matematika. Kemudian ya terhitung mulai dari tahun 2002 itu sampai dengan sekarang ya insya Allah sudah pernah menjajal di beberapa kelas semua gitu ya, termasuk memang anak-anak yang sudah diajar juga banyak ya Teh ya, mulai dari tahun 2002 itu sampai 2002 sampai sekarang itu sudah banyak alumni yang sekarang juga anaknya juga sekolah di sini gitu. Alhamdulillah ya Bu Titi ya. Berarti Bu Titi ini sudah lama ya di sini ya. Masih itu udah tahu lah itu ya bagaimana kondisi sekolah kita ya, udah lama betul, udah kurang lebih 21 tahun ya Bu Titi ya, hampir 21 ya. Jadi tahun. Begitu banyak pengalaman Bu Titi ya mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, mapel. Nah, itu perubahan apa saja Bu Titi ketika Bu Titi mengajar di kelas 1, kelas 2 dan guru mapel untuk tahun 2002 sampai 2023 sekarang? Kalau secara garis secara keseluruhan ya, namanya anak-anak itu biasanya kalau kita mengajar
satu poinnya sih mereka tuh kita buat senang dulu. Dari hati Bu Titi ya. Anak-anak senang, jadi nanti kan apa yang kita ajarkan dia sampai gitu. Makanya kita sebagai guru memang harus bisa membuat suasananya menyenangkan dulu di awal pembelajaran. Di semua kelas sih, semua kelas sesi anak kelas 1 tingkat awal maupun yang di kelas tinggi gitu ya. Jadi kondisi penyiapan anak di awal ya, ice breakingnya, kemudian membuka kelas, kita buka dengan yel-yel bisa jadi, kemudian membuka kelas dengan beberapa hal-hal yang membuat mereka senang lah, menanyakan kabar dan lain-lain. Jadi kalau mereka sudah senang tuh, semuanya akan menyenangkan. Pembelajaran susah yang sulit akan jadi mudah ya. Sehingga mungkin bagi saya mengajar di semua kelas itu tidak menjadi masalah gitu kan. Tinggal kesiapan kitanya mau atau tidak menjadikan anak-anak itu sebagai teman dalam belajar gitu ya. Anak-anak itu sebagai anak-anak yang mau belajar di mana baik gitu ya, di mana saja ya, di kapan saja gitu. Ya, jadi seperti itu sih. Jadi guru itu harus bukan ditakuti Bu Titi ya, harus disenangi ya, senangi. Pasti itu ketika kita datang anak-anak tuh senang ya. Jadi bagaimana caranya kita tuh mengajar anak dengan senang ya. Jadi Bu Titi juga sekarang mengajar di kelas berapa Bu Titi? Sekarang kelas ini. Kalau di sekarang beberapa tahun terakhir ini masih dipercayakan mengajar di kelas awal ya, kelas awal kelas 1 2, kelas 1 2, kelas 1 2 belum naik kelas lagi. Mungkin itu juga tantangan ya Bu Titi ya, benar nggak? Ngajar kelas 1 kelas 2 tuh bukan hal yang sangat maksudnya mudah Bu Titi, karena mereka tuh akan mengetahui karakter anak dulu Bu Titi ya, bagaimana anak itu, apakah anak itu bisa ditinggalkan Bu Titi ya, terus itu anak itu apa bisa mandiri, benar nggak Bu Titi? Nah jadi gimana kalau Bu Titi sendiri menyikapi anak yang misalnya karakternya bagaimana, karakter bagaimana gitu Titi? Jadi kalau dulu kan sering ngajar di kelas awalan kelas 1 ya. Kalau di kelas 1 untuk anak-anak yang baru sebenarnya kalau keuntungan itu ada enaknya gitu ya. Keuntungan itu ngajar anak di kelas 1. Kelas 1 itu kelas awal yang mereka belum pernah mengenal siapapun gurunya gitu kan. Jadi kita menciptakan membentuk anak itu mungkin lebih awal, lebih mudah gitu ya. Tergantung. Nah, bagi anak-anak yang mudah berinteraksi, itu kita akan menjadi lebih mudah gitu kan. Kita tinggal memberikan sentuhan-sentuhan ya, treatment-treatment apa yang untuk mereka sehingga mereka senang dan mudah untuk itu. Nah, kalau untuk anak yang sulit, nah itu kita agak sedikit berinovasi gitu ya dalam hal misal mengajak dia dalam belajar. Salah satu dulu pernah ada siswa yang tidak mau ditinggal oleh orang tua gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Apakah orang tuanya kita ajak ke dalam? Kan nggak mungkin ya. Atau kita suruh anaknya tetap di luar. Kalau beberapa kebijakan sekolah tuh ada yang kita pakai seperti itu ya. Kita boleh diantar dulu orang tuanya gitu ya, diantar orang tua sampai depan kelas gitu ya, untuk beberapa minggu gitu ya, treatmentnya boleh. Nanti sambil disampaikan ke anak bahwa misalnya ibu atau bapak boleh menunggu sampai sekian. Ibunya pun harus membuat sikap seperti itu, jadi anak-anaknya siap untuk ditinggalkan. Nah bahasanya campur aduk. Nanti juga terbiasa pekan berikutnya kita kasih petunjuk lagi bahwa ini pekan ini ibu tidak boleh lagi gitu ya, seperti itu dianggap harus ditinggalkan gitu. Pekan ketiga harus sudah ditinggalkan dari lingkungan sekolah gitu. Nanti orang tuanya boleh menunggu sebentar, tapi harus berada di luar lagi gitu. Jadi ada treatment seperti itu. Misalnya dia masih sedih, boleh nunggu di luar dulu sambil melihat kondisi. Kalau sudah siap baru masuk. Jadi takutnya kalau dia dipaksakan untuk masuk kelas, jadi suasana kondisinya akan terbawa oleh anak-anak lain, karena anak-anak lain kan mau belajar juga tidak ingin membuat suasana jadi tidak kondusif. Benar. Jadi kalau dia sudah siap, anak itu sudah siap, kita bisa ajak mereka ke dalam. Biasanya kalau sudah diajak nyanyi, tepuk ya, dia senang ya. Ketika sudah senang itu dia lagi ternyata
tidak seperti yang dia bayangkan ya. Sekolah itu, Jadi mungkin dia ketakutan di awal yang cemas kalau ditinggal orang tua, kemudian bertemu dengan teman-teman baru kan. Jadi bagi dia itu sesuatu yang mungkin dia belum tahu, ternyata di sekolah ini menyenangkan. Apalagi kalau gurunya senang dan menyenangkan gitu ya. Jadi mungkin itu karakter anak-anak itu berbeda-beda. Jadi harus disikapi berbeda-beda juga. Tapi termasuk hebat ya Bu Titi ini, udah lama di sini. Pengalaman ya, ya. Udah Hebat itu karena proses mengajar ya. Karena memang kalau Bu Titi secara langsung kalau melihat dari Bu Titi mengajar apa mungkin Bu Titi is the best lah ya. Udah mengajarnya itu udah anak-anak udah tahu lah gitu ya karakter Bu Titi ya, mungkin ya Teh. Pengalaman itu udah Masya Allah udah lama kan, dari 2002 sampai 2023 ini kurang lebih 21 tahun Masya Allah. Itu kalau misalnya anak remaja itu mungkin udah nikah ya Bu Titi ya, separuh hidup ya Teh. Jadi separuh hidupnya Bu Titi ini mungkin diabdikan di Ikhlasiyah. Masya Allah. Jadi untuk kesimpulan Bu Titi kan seorang pengajar yang mempunyai karakter mungkin berbeda sama guru lain. Mungkin guru lain mungkin dia mengajarnya, dia pas masuk sekolah di sini di MI Ikhlasiyah ini dia mengajarnya kelas tinggi. Sedangkan Bu Titi dari awal kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus mata-mata pelajaran. Apa kesimpulan apa untuk Bu Titi seorang pengajar di MI Ikhlasiyah ini? Silakan Bu Titi. Jadi kalau saya pribadi sih sebagai guru ya, guru yang mengajar di setiap tingkat kelas, ya menjadi seorang guru itu sebenarnya tidak mudah dan tidak sulit ya. Tergantung bagaimana kita membawakan ini semua rasa apa yang ada di luar jangan dibawa ke dalam gitu ya. Jadi ketika kita berada di sekolah, lingkungan sekolah itulah yang harus kita olah gitu kan, di kelas kita gitu kan. Semua permasalahan yang ada di rumah mungkin jangan dibawa ke rumah, dibawa ke sekolah ya. Tapi kita membawakan untuk mulai dari hati. Kalau hati kita lapang ya, senang, segala sesuatu yang rasanya ribet ya, banyak urusan di sekolah, mulai dari anak-anak, mungkin tugas-tugas yang menumpuk dan permasalahan yang ada di luar kita itu mungkin akan jadi lebih enteng gitu, lebih mudah kita untuk menjalaninya, sehingga apapun yang terasa berat tadi jadi ringan. Yang kedua mungkin kita jangan lupa untuk bersosialisasi bersama guru ya, karena kita tidak mungkin hidup sendiri gitu ya. Misalnya kita jangan merasa saya hidup hebat sendiri, mengajar bagus sendiri, tidak. Itu semua kita dikatakan bagus karena mungkin ada yang kurang, kita dikatakan kurang karena memang ada yang bagus. Saling belajar dari teman-teman yang rekan guru ya, sekalipun dia muda. Karena sekarang guru-guru Ikhlasiyah ini kan beragam ya. Ada yang dulu seperti Nurila ini ya, Ibu Nurila ini kan dulu siswa MI Ikhlasiyah kan, yang sekarang sudah menjadi guru alhamdulillah. Nah, itu mungkin salah satu kesuksesan guru-guru yang ada di Ikhlasiyah sebelumnya, mendidik dia menjadi mungkin dia jadi terbersit, nanti aku mau jadi guru yang seperti ini juga gitu ya. Nah, mungkin salah satunya yang terkesan di anak-anak murid kita sehingga bisa dicontoh di kemudian hari seperti itu Teteh. Ya, saja ya. Alhamdulillah ya, begitu banyak cerita Bu Titi ya untuk pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu Titi sampaikan ya bisa disalurkan keluar ya Bu Titi ya, dan di luar juga bisa disalurkan ke dalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kemaslahatan semuanya. Baik ya, saya selaku moderator dan narasumber kita Ibu Miryawati yang sering dipanggil Ibu Titi ya. Mohon pamit untuk MI Ikhlasiyah New Daily pada pagi hari ini. Saya selaku bawa acara dan moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mohon ampun. Terima kasih untuk Bu Titi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.